Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama. Hari ini saya akan membicarakan mengenai merawat kerukunan umat beragama. Yang kita tahu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tetapi dikenal sebagai bangsa yang ramah dan toleran. Termasuk dalam hal kehidupan beragama, kemajemukan atau pluralisme agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan di negara-negara di dunia pada umumnya. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sebelum tahun 2014, terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasional seperti UN Human Rights Council, ASEAN Human Rights Commission, dan sebagainya. Gejala tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokratis lainnya, termasuk negara-negara barat yang selama ini masyarakatnya dikenal sebagai sangat toleran ya. Secara sosiologis, hal ini merupakan ekses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Dalam interaksi itu bisa terjadi hubungan integrasi, damai, dan kerjasama. Tetapi bisa juga terjadi prasangka, ketegangan, persaingan, intoleransi, konflik, dan bahkan disintegrasi. Yang terakhir ini terjadi jika yang ditonjolkan dalam interaksi itu adalah politik identitas atau yang kita kenal sebagai identity politics secara eksklusif. Politik identitas ini kini tidak hanya diekspresikan sebagai perjuangan kelompok minoritas seperti ketika istilah ini dimunculkan pada awal 1970-an, tetapi juga oleh sebagian kelompok mainstream dan atau mayoritas untuk mempertahankan identitas mereka mewarnai kehidupan masyarakat. Nah, toleransi dan kerukunan ini mengandung pengertian adanya setiap sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Namun menurut seorang ahli yaitu bernama Susan Mendus dalam bukunya dengan berjudul Toleration and the Limit of Liberalism, membagi toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif atau negative interpretation of tolerance dan toleransi positif atau positive interpretation of tolerance. Nah, yang pertama beliau menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain. Yang kedua, menyatakan bahwa toleransi itu membutuhkan lebih dari sekedar ini, meliputi juga bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain. Konsep toleransi positif ini yang dikembangkan dalam hubungan sosial di negara ini dengan istilah kerukunan atau harmoni. Jadi buat teman-teman sekalian, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor,
yakni pertama, sikap dan perilaku umat beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan ini sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif, dan dalam kenyataannya hubungan antara pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis. Hanya saja yang kita tahu ya, di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan ini, muncul berbagai ekspresi kebebasan baik dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak asasi. Dalam iklim seperti ini muncul juga ekspresi kelompok yang berfaham radikal atau intoleran, yang walaupun jumlahnya sangat sedikit, tetapi dalam kasus-kasus tertentu mengatasnamakan kelompok mayoritas. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Adapun kebijakan negara tentang hubungan antar agama termasuk yang terbaik dan menjadi model di dunia. Hanya saja, sebagian oknum pemerintah di daerah dengan mempertimbangkan politik kadang-kadang mendukung sikap intoleran kelompok tertentu atas nama pemenuhan aspirasi kelompok mayoritas. Klaim aspirasi kelompok mayoritas ini pun tidak selalu sesuai kelompok tertentu dengan mengatasnamakan mayoritas. Meski demikian, kebijakan pemerintah daerah yang cukup arif dan adil ya yang kita tahu, termasuk dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama, jauh lebih banyak daripada kebijakan yang dianggap mendukung sikap intoleran. Nah, adapun pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi. Konflik antar umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik juga, ekonomi, atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Sedangkan yang terkait dengan persoalan agama di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama. Juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah misalnya ya, dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Banyak ya kasus yang sudah kita beredar di tengah-tengah masyarakat ya gitu. Nah, persoalan pendirian rumah ibadah salah satunya merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Memang pada tahun kita mundur ke belakang ya, tahun 2014, toleransi beragama ini berkembang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa peristiwa gangguan atau penghentian pembangunan rumah ibadah yang sudah mendapatkan izin secara sah. Di antara kasus pendirian rumah ibadah yang kini belum dan penyelesaian final adalah salah satunya pendirian gereja GKI Yasmin di Bogor, pendirian gereja HKBP Philadelphia di Bekasi, dan pendirian Masjid Nur Musafir di Kupang. Sebenarnya perselisihan tentang pendirian rumah ibadah yang bisa diselesaikan secara arif dan damai jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyelesaian yang berlarut-larut atau yang kemudian menjadi konflik ya di antara masyarakat. Namun karena persoalan pendirian rumah ibadah ini dikaitkan dengan perlindungan kebebasan beragama, maka hal ini pun mendapatkan catatan dari badan-badan HAM dunia ya. Nah, sedangkan persoalan konflik dan ketegangan internal agama, terutama agama kita, agama Islam, umumnya dipicu oleh adanya perbedaan paham keagamaan dalam hal yang sangat mendasar atau sebuah pokok-pokok ajaran agama, dan munculnya aliran kepercayaan yang mengaitkan dirinya dengan agama Islam, serta penghinaan agama, penodaan agama seperti kasus dalam hal ini yaitu Ahmadiyah, Jamaah Salamullah, dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sampai kini masalah Ahmadiyah
Ya sekitar 2014 ke atas ya. Kalau tahun 2023 ini mungkin cukup mereda ya gitu ya teman-teman. Nah, masalah Ahmadiyah ini yang diketahui belum selesai sepenuhnya. Bahkan di Mataram, kini masih ada pengungsi Ahmadiyah yang ditampung di Asrama Transito Mataram sejak tahun 2006. Di samping itu, kasus perbedaan yang berkembang menjadi kekerasan adalah kasus yang menimpa penganut Syiah Sampang yang sejak tahun 2012 sampai kini masih diungsikan di rumah susun Puspo Agro Sidoarjo. Nah, jika kasus-kasus semacam ini di atas ya kasus-kasus yang saya sebutkan tadi terus berlangsung, dikhawatirkan kondisi kerukunan umat beragama ini akan rusak ya. Oleh karena itu, penguatan kerukunan dan toleransi itu perlu terus-menerus dilakukan, terutama melalui sosialisasi pemahaman keagamaan yang moderat dan menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Juga perlu dilakukan upaya-upaya penguatan wawasan kebangsaan dan integrasi nasional yang meliputi sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan kebinekaan. Dan tak kalah pentingnya adalah penguatan kesadaran dan penegakan hukum baik bagi aparatur negara, tokoh politik, maupun tokoh agama. Di sampingnya, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan pula upaya pencegahan konflik atau konflik prevention melalui peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama. Sejalan dengan ini, perlu antisipasi dini terhadap potensi konflik atau ketegangan itu sehingga potensi tidak berkembang menjadi konflik nyata dan kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian atau konflik yang terjadi melalui musyawarah atau mediasi dengan melibatkan FKUB tadi adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Sedangkan pemerintah atau di sini pemerintah daerah diharapkan untuk memfasilitasinya sebagai bagian dari kewajibannya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tentu saja, kasus-kasus konflik atau perselisihan sekecil apapun harus diselesaikan dengan cepat dan bijaksana. Namun, yang lebih mendesak adalah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sudah menjadi sorotan dunia internasional. Tetapi sampai kini belum banyak yang diselesaikan dengan baik. Ya, seperti kasus-kasus yang ada tadi. Nah, terakhir menurut saya yang belum pernah mengunjungi ya tempat konflik, penyelesaian itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah komitmen pemerintah daerah atau pemerintah kota dalam komunikasinya terhadap kerukunan serta adanya mediator yang bisa meyakinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik atau memang diperlukan dalam perselisihan itu dengan mengakomodasi aspirasi mereka dalam kondisi tertentu. Memang diperlukan adanya kompensasi bagi pihak-pihak tertentu untuk memudahkan penyelesaian berdasarkan kerangka win-win solution. Kita berharap ya pemerintah yang ada sekarang di zaman Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menjaga toleransi dan kerukunan ini serta menyelesaikan konflik atau perselisihan yang belum terselesaikan pada masa lalu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya ya. Kita sharing-sharing mengenai merawat kerukunan umat beragama di Indonesia. Semoga harapan kita akan segera tercapai, harapan masyarakat, harapan pemerintah, dan harapan dunia, serta menjaga toleransi antar umat beragama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.